Internasional Keperawatan menetapkan tanggal 12 Mei sebagai Hari Perawat Internasional, di mana hari ini bertepatan dengan lahirnya tokoh dunia keperawatan, yaitu Florence Nightingale pada tanggal 12 Mei 1820. Florence adalah seorang pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama The Lady with Lamp atau Bidadari Berlampu, karena atas jasanya yang tanpa mengenal rasa takut, ia mengumpulkan korban perang pada saat Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia, dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Semasa kecilnya, ia tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya. Ayahnya bernama William Nightingale yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris, sementara ibunya adalah keturunan ningrat. Keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang kakak perempuan bernama Parthenope. Pada masa remaja, Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan, sementara kakaknya Parthenope hidup sesuai dengan martabatnya sebagai wanita ningrat, kaya dan berpendidikan. Aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja. Keduanya sangatlah berbeda. Pada tahun 1846, Florence mengunjungi Kaiserswerth, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern yang dipelopori oleh pendeta Theodor Flittner dan dikelola oleh seorang biarawati Lutheran. Di sana, Florence terpesona akan komitmen dan kepedulian para biarawati kepada pasien. Lalu ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan, serta pulang ke Inggris dengan membawa angan-angan tersebut. Namun keinginan ini ditentang keras oleh ibunya dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah kerjaan hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Perawat pada masa itu hina karena perawat disamakan dengan wanita tunasusila atau buntut tentara yang mengikuti kemana tentara pergi. Profesi perawat banyak berhadapan langsung dengan tubuh dalam keadaan terbuka, sehingga dianggap profesi ini bukan profesi yang sopan untuk wanita baik-baik. Banyak pasien memperlakukan wanita tidak berpendidikan yang berada di rumah sakit dengan tidak senonoh. Perawat di Inggris pada masa itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan karena alasan-alasan tersebut. Perawat pada masa itu juga lebih sering berfungsi sebagai tukang masak. Namun, semua hal itu tidak meragukan Florence. Bahkan Florence berargumentasi bahwa di Jerman perawatan bisa dilakukan dengan baik tanpa merendahkan profesi perawat. Karena saat itu di Jerman, perawat juga adalah seorang biarawati Katolik, yang mana sudah disumpah untuk tidak menikah, dan hal ini juga secara langsung melindungi mereka dari perlakuan yang tidak hormat dari pasiennya. Walaupun ayahnya setuju bila Florence membaktikan diri untuk kemanusiaan, tetapi ia tidak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit. Ia tidak dapat membayangkan anaknya bekerja di tempat yang menjijikan. Ia menganjurkan agar Florence pergi berjalan-jalan ke luar negeri untuk menenangkan pikirannya. Pada tahun 1851, kala ia menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milnes, seorang penyair dan seorang ningrat. Lamaran ini pun ia tolak karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya pada dunia keperawatan. Pada tahun 1853, Florence kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London, posisi yang ia tekuni hingga 1854. Di sini ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit karena mereka menolak pasien yang beragama Katolik. Florence mengancam akan mengundurkan diri kecuali bila komite ini mengubah peraturan tersebut dan memberikannya izin tertulis bahwa
Rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tetapi juga Yahudi dan agama lainnya, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka, termasuk rabi dan ulama untuk orang Islam. Komite rumah sakit pun mengubah peraturan tersebut sesuai permintaan Florence. Pada tahun 1854, berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran, tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian Time, ia menuliskan bagaimana prajurit-prajurit yang luka bergelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali dan bertanya, apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengabdikan dirinya dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Hati rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut. Florence merasa masanya telah tiba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Perang saat itu, Sidney Herbert, untuk menjadi sukarelawan. Pada pertemuan dengan Sidney Herbert, terungkap bahwa Florence adalah salah satu dan satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri. Di Crimea, prajurit-prajurit banyak yang mati, bukan karena peluru dan bom, tetapi karena tidak adanya perawatan. Dan perawat pria jumlahnya tidak memadai. Ia meminta Florence untuk memimpin gadis-gadis sukarelawan, dan Florence menyanggupi. Pada tanggal 21 Oktober 1854, bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Nightingale dan termasuk bibinya May Smith, berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal. Ketika mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai di Scutari, saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa gadis sukarelawan terguncang jiwanya dan tidak dapat langsung bekerja karena cemas. Semua ruangan penuh sesak dengan prajurit-prajurit yang terluka, dan beratus-ratus prajurit bergelimpangan di halaman luar tanpa tempat berteduh dan tanpa ada yang merawat. Dokter-dokter bekerja cepat pada saat pembedahan. Mereka memotong tangan, kaki, dan mengamputasi apa saja yang membahayakan hidup pemilik. Potongan-potongan tubuh tersebut ditumpuk begitu saja di luar jendela dan tidak ada tenaga untuk membuangnya jauh ke tempat lain. Bekas tangan dan kaki yang melumuran darah menggunung menjadi satu dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Florence diajak mengelilingi neraka tersebut oleh Mayor Prince. Dia adalah dokter kepala rumah sakit tersebut. Florence melakukan perubahan-perubahan penting di sana. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit dan menyusun tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit. Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda. Pada suatu kali saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berlalu, seorang bintara datang dan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak, korban yang berjatuhan banyak sekali. Florence menantikan rombongan pertama, tetapi ternyata jumlahnya sedikit. Ia bertanya pada bintara tersebut apa yang terjadi dengan korban lainnya. Bintara tersebut mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu sampai besok karena sudah terlanjur gelap. Florence memaksa bintara tersebut untuk mengantarnya ke bekas medan pertempuran untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan, karena bila mereka menunggu hingga esok hari, korban-korban tersebut bisa mati kehabisan darah. Saat bintara tersebut terlihat enggan, Florence mengancam akan melaporkannya kepada Mayor Prince. Berangkatlah mereka berenam ke bekas medan pertempuran. Semuanya pria, hanya satu-satunya wanita yaitu Florence. Florence dengan berbekal lentera membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan, termasuk prajurit Rusia. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit, 12 prajurit Inggris dan 3 prajurit Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran pada malam harinya, Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup, dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita.
Banyak nyawa tertolong yang seharusnya sudah meninggal, namun itu tidak terjadi. Selama Perang Crimea, Florence Nightingale mendapat nama julukan bidadari berlampu. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan pada tanggal 7 Agustus 1857. Semua orang tahu siapa Florence Nightingale dan apa yang ia lakukan ketika ia berada di medan pertempuran Crimea. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal setelah Ratu Victoria sendiri. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910 dan dimakamkan di Gereja St. Margaret yang terletak di East Wellow, Hampshire, Inggris.